Dinas Kesehatan Kota Jayapura meminta bantuan kapal isolasi terapung ke Pemerintahan Perhubungan KM Tidar tiba dan telah bersandar di Pelabuhan Jayapura beberapa hari setelahnya, yang saat itu resmi diluncurkan sebagai isoter terapung oleh Wali Kota Jayapura Ben Hur Tommy. Nantinya KM Tidar itu akan digunakan sebagai lokasi isolasi terpusat isoter di Jayapura untuk mendukung pelaksanaan PON 20. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan isoter terapung yang disiapkan pemerintah di 5 pelabuhan bertujuan untuk membantu penanganan pasien COVID-19. Adapun 5 pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Balawan, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Jayapura, dan Pelabuhan Sorong. Tujuan adanya isoter terapung ini salah satunya untuk mengurangi klaster rumah, jadi banyak pasien yang ditarik dari isoman ke isoter. Jelas Erlangga dalam keterangan tertulis Sabtu 4 September 2021. KM Tidar dapat menampung hingga 929 tempat tidur bagi pasien COVID-19. Ia mengatakan hingga 4 September 2021 tercatat jumlah pasien yang dirawat di KM Tidar hanya tinggal 17 orang. Pada kesempatan tersebut, Erlangga menyempatkan diri untuk berbincang kepada pasien. Ia pun memberikan semangat kepada para tenaga kesehatan atau nakes dan ABK yang bertugas dalam merawat pasien. Erlangga menyebut isoter terapung KM Tidar didukung oleh 29 orang nakes yang terdiri dari 6 dokter, 12 perawat, 1 ahli gizi, 2 apoteker, 4 relawan, dan 4 petugas analisis. Kepada nakes dan ABK kita ucapkan terima kasih luar biasa. Kita ucapkan juga selamat bertugas. Semoga kasus lakas turun jadi semuanya bisa beraktivitas normal kembali. Tapi kalian masih akan bertugas sampai PON selesai, tuturnya. Erlangga mengatakan penggunaan KM Tidar sebagai salah satu titik isoter di Kota Jayapura akan berlanjut hingga gelaran PON 20 selesai di pertengahan Oktober 2021 di Pelabuhan Jayapura. Ia juga mengunjungi lokasi pelaksanaan vaksinasi dan berbincang dengan salah satu penerima vaksin. Seiring dimulainya kembali pembelajaran tatap muka atau PTM, sejumlah sekolah di Kota Bandung mulai hari ini di Subkota Bandung mengoperasikan sejumlah armada bus sekolah. Kasubag TU UPT Angkutan Dishub Kota Bandung Ade Surya mengatakan, penumpang bus sekolah masih minim, masih sedikit, tadi juga 1 orang, gak tahu pas nanti pulang, katanya Rabu 8 September 2021. Minimnya penumpang di bus sekolah karena baru hari ini beroperasi kembali. Hari ini 7 bus yang beroperasi dari total 13 bus, kata Kasubag TU UPT Angkutan Dishub Kota Bandung Ade Surya di halte PMB Lewi Panjang. Adapun jurusan bus yang beroperasi diantaranya Antapani Ledeng 1 bus, Lewi Panjang Dago 1 bus, Cibiru Asia Afrika 2 bus, dan Cibiru Ciberem 2 bus. Pihaknya saat ini sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung agar mensosialisasikan kepada para siswa jika bus sekolah sudah beroperasi kembali. Sudah berkoordinasi, ada tim petugas kita juga sudah ikut rapat dengan distrik, tuturnya. Pihaknya juga akan terus menyesuaikan waktu pemberangkatan dan penjemputan pelajar, pasalnya saat ini jam operasional PTM juga masih dilakukan uji coba. Untuk waktu juga ini kita masih menyesuaikan, soalnya kan PTM ini juga masih tahap uji coba, terus ada 2 gelombang masuk. Jam operasional pemberangkatan dan penjemputan akan terus menyesuaikan, tambahnya. Hanya itu, pihaknya juga akan mengevaluasi aktivitas rute dari bus sekolah itu. Bisa saja nanti kota koordinasi dengan kewilayahan, per 3 kecamatan atau per 4 kecamatan. Kita akan lihat aktivitas dan efisiensi waktu juga, Lukas Ade. Turun lonjakan kasus COVID-19, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melakukan penyekatan di perbatasan Provinsi Aceh, Sumatera Utara di Desa Sulumadang, Kecamatan Kejuran Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Penyekatan diberlakukan sejak 1 September 2021 hingga 2 pekan ke depan. Pos penyekatan itu memeriksa seluruh penumpang angkutan umum di mobil pribadi yang ingin masuk ke Aceh. Bupati Aceh Tamiang Mursil mengatakan di pos penyekatan perbatasan pihaknya menyediakan vaksinasi di lokasi pos penyekatan. Jika ditemukan pengendara yang belum vaksin akan langsung divaksin di tempat. Surat swab antigen positif wajib dibawa dengan hasil negatif. Hasil swab antigen hanya berlaku 1 kali 24 jam. Jadi pengendara harap menyiapkan surat itu, jika tidak maka tidak diperbolehkan melintas pos penyekatan, kata Mursil.
Dijelaskan Mursil, di pos penyekatan sambungnya juga diwajibkan swab antigen bagi pengendara yang tak membawa hasil swab. Jika hasilnya positif, langsung dibawa ke karantina terpadu yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Kalau untuk vaksin, kita diberi gratis di pos perbatasan. Saya minta seluruh masyarakat wajib patuh pada protokol kesehatan sehingga angka penyebaran virus COVID-19 bisa ditekan. Sekarang kita di zona merah. Itu harus dipahami masyarakat, para patuh protokol kesehatan, pungkas Mursil.